Singapura selama puluhan tahun dipuja sebagai mukjizat kapitalisme modern. Negara kecil tanpa sumber daya alam, tanpa pasar domestik besar, tanpa kekuatan militer ofensif, namun mampu menundukkan dunia dengan satu senjata yang jauh lebih kuat dari tank dan rudal: kepercayaan. Dunia diajari untuk percaya bahwa jika uang ingin selamat, maka Singapura adalah tempat berlabuh terakhir. Bersih, efisien, disiplin, rasional, sebuah negara yang tampak seperti mesin sempurna bagi kapital global. Namun sejarah selalu kejam pada mitos yang terlalu lama dipercaya. Dan hari ini, tanpa ledakan, tanpa kejatuhan indeks saham, tanpa kepanikan massal di layar televisi, satu kenyataan mulai muncul ke permukaan. Uang besar pergi, diam-diam, sistematis, terencana. Dan yang pergi bukan uang kecil, bukan dana spekulatif, bukan investor retail. Yang pergi adalah para miliarder, pemilik kekuasaan ekonomi global. Orang-orang yang selama ini menjadikan Singapura sebagai brankas pribadi mereka. Ini bukan sekedar perpindahan modal. Ini bukan soal return investasi. Ini adalah pemungutan suara paling jujur dalam sistem kapitalisme global. Dan suaranya jelas. Kepercayaan terhadap Singapura sedang terkikis. Selama 2 dekade terakhir, Singapura hidup dari satu kenyataan pahit yang jarang diucapkan secara terbuka. Ia bukan kuat karena ekonominya sendiri, melainkan karena ia menjadi tempat pelarian kekayaan, terutama dari Cina. Ketika sistem politik Cina semakin menekan, ketika pengawasan negara semakin ketat, ketika loyalitas pada partai menjadi syarat tak tertulis, para elit ekonomi Cina mencari tempat berlindung, dan Singapura membuka pintu lebar-lebar. Singapura tidak pernah bertanya terlalu banyak. Selama uang itu tampak rapi, ia tidak peduli asal-usul politik kekayaan. Ia tidak ingin tahu terlalu dalam tentang jaringan kekuasaan. Selama aturan di atas kertas dipenuhi, uang dipersilakan masuk, dan dunia barat memuji Singapura sebagai contoh tata kelola yang sempurna, sambil menutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagian besar kekayaan itu lahir dari sistem yang mereka sendiri kritik setiap hari. Singapura hidup nyaman di tengah kemunafikan global. Ia menjadi benteng netral di dunia yang munafik, tidak berpihak namun memanfaatkan semua pihak. Namun seperti semua benteng, ia hanya terlihat kokoh sampai satu retakan muncul. Retakan itu bernama Vujian Case, skandal pencucian uang lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat yang menerobos sistem keuangan Singapura. Seperti pisau panas menembus mentega, dunia terdiam. Media global terkejut, para regulator barat pura-pura marah. Padahal mereka tahu, skandal ini bukan anomali. Ini hanya yang tertangkap kamera. Pertanyaannya sederhana dan mematikan. Jika Singapura, simbol disiplin finansial Asia, bisa ditembus pencucian uang raksasa, lalu apa arti semua ceramah tentang integritas sistem keuangan global selama ini? Jawaban yang tidak ingin diakui siapapun adalah ini. Sistem itu tidak pernah benar-benar bersih. Ia hanya pandai menyembunyikan kotorannya. Pemerintah Singapura paham satu hal. Jika mereka terlihat lunak, reputasi mereka tamat. Maka respons pun brutal. Audit besar-besaran, pengetatan ekstrem, bank dipaksa berubah dari pelayan nasabah menjadi aparat pengawasan. Setiap transaksi dicurigai, setiap individu diperiksa. Singapura ingin menunjukkan pada dunia bahwa mereka berbeda, bahwa mereka tidak bisa dibeli. Namun disinilah ironi besar itu muncul. Singapura lupa satu kenyataan pahit. Selama puluhan tahun mereka hidup dari uang orang-orang yang tidak pernah benar-benar bersih. Dan kini, ketika negara tiba-tiba berperan sebagai hakim moral, para miliarder itu merasa dikhianati. Aturan Know Your Customer berubah menjadi alat intimidasi. Pertanyaan tidak lagi rasional, tetapi invasif. Struktur keluarga disisir. Hubungan lama dipersoalkan. Aset lama diperlakukan seperti bukti kejahatan. Beberapa bank bahkan menutup rekening tanpa penjelasan, tanpa proses, tanpa rasa hormat. Disinilah kita harus jujur. Para miliarder itu bukan korban suci. Mereka bukan orang-orang baik yang dizalimi sistem. Mereka adalah elit global yang terbiasa hidup tanpa pertanyaan. Namun justru disitulah masalahnya. Sistem keuangan global dibangun untuk melayani ego mereka. Dan ketika Singapura berhenti melayani ego itu, uang pun pergi. Bagi elit global, hukum hanya dihormati selama hukum itu nyaman. Transparansi hanya disukai selama transparansi tidak menyentuh mereka. Ketika pengawasan mulai terasa personal, ketika negara mulai masuk ke ruang privat, mereka tidak menyebutnya penegakan hukum, mereka menyebutnya ancaman. Situasi ini diperparah oleh kebijakan kripto Singapura yang semakin keras. Negara yang dulu menjual mimpi sebagai hub blockchain Asia, kini berbalik arah. Lisensi dipersulit, aktivitas dibatasi, pengawasan diperluas hingga ke individu. Pesannya,
Jelas, Singapura tidak lagi tertarik pada uang yang sulit dikontrol. Masalahnya, uang global hari ini justru tumbuh di wilayah abu-abu, di antara teknologi, geopolitik, dan regulasi. Dengan menutup pintu terhadap kompleksitas ini, Singapura secara tidak langsung berkata, "Kami ingin stabilitas, bukan dinamika." Dan bagi kapital global, stabilitas yang terlalu kaku adalah musuh. Disinilah mentalitas miliarder bekerja. Mereka tidak memiliki negara. Mereka tidak memiliki loyalitas, mereka hanya memiliki kepentingan. Jika satu yurisdiksi terasa tidak nyaman, mereka pindah. Tidak dengan drama, tidak dengan pernyataan publik, tapi dengan satu klik transfer. Maka eksodus pun dimulai. Diam-diam, sistematis, para pengelola kekayaan mulai memindahkan struktur. Kantor keluarga direlokasi, aset dipindahkan ke yurisdiksi lain, dan Singapura mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, diabaikan. Hong Kong, yang selama ini dikabarkan mati oleh media barat, justru bergerak agresif. Pemerintahnya secara terbuka merayu modal besar. Mereka menawarkan kepastian dan fleksibilitas. Dubai bahkan lebih terang-terangan. Kota itu tidak berpura-pura bermoral. Mereka menawarkan surga bagi elit global tanpa pertanyaan yang tidak perlu. Jepang bergerak lebih senyap, tidak berisik, tidak agresif, tapi stabil. Bagi keluarga kaya yang lelah dengan paranoia regulator, Jepang terasa menenangkan. Perlahan, peta kekuasaan uang Asia mulai berubah. Data mulai berbicara. Proyeksi masuknya milioner ke Singapura pada 2025 anjlok lebih dari 50%. Ini bukan fluktuasi. Ini pergeseran arah. Properti mewah stagnan. Firma hukum kehilangan klien. Perusahaan wealth management melihat aset menyusut. Yang paling berbahaya, Singapura kehilangan aura. Dan dalam dunia keuangan, aura adalah segalanya. Pusat keuangan tidak hidup dari undang-undang. Ia hidup dari cerita yang dipercaya orang-orang kaya. Kini Singapura terjebak dalam dilema yang mereka ciptakan sendiri. Jika mereka melunak, mereka akan dituduh munafik. Jika mereka tetap keras, uang akan pergi. Dunia keuangan global tidak peduli pada moralitas negara kecil. Ia hanya peduli pada kenyamanan. Pertanyaan besarnya bukan apakah Singapura salah. Pertanyaannya adalah apakah Singapura terlalu jujur di dunia yang dibangun di atas kepura-puraan? Karena sistem keuangan global tidak pernah benar-benar ingin bersih. Ia hanya ingin terlihat bersih. Dan mungkin inilah ironi paling kejam. Negara yang paling disiplin, paling patuh aturan, justru dihukum oleh sistem yang selama ini mereka layani. Karena dalam dunia uang global, keseimbangan lebih penting daripada kebenaran. Jika Singapura gagal menemukan keseimbangan itu, maka apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar eksodus miliarder. Ini adalah pergeseran kekuasaan. Sebuah peringatan bahwa tidak ada pusat keuangan yang abadi, bahkan yang paling disiplin sekalipun. Dan jika bahkan Singapura bisa ditinggalkan, maka satu hal menjadi jelas. Uang global tidak pernah setia. Ia hanya singgah. Dan ia akan selalu pergi ke tempat yang paling mau berpura-pura. Pertanyaannya kini tinggal satu. Ketika semua negara berlomba melayani ego uang global, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Negara atau para miliarder? Dan jika jawabannya adalah para miliarder, maka mungkin masalahnya bukan pada Singapura, tapi pada sistem global yang sejak awal kita biarkan dikendalikan oleh mereka. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Geoekonomi Politik. Sampai jumpa di video berikutnya.